Haleluya, aku baru saja menyanyikan Noel terindah yang pernah saya dengar. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia mengirim Yesus Kristus. Dan kita menyebut itu sebagai Natal. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan akan diberikan kepadamu ketika engkau menyembah dan mengingat kedatangan Kristus. Kur menyatakan, Raja segala raja, Ia telah hadir. Dan dalam ayat bacaan kita hari ini di Matius 2 ayat 2-3, ditanya, dikatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan setelah ayat 2, ayat 3, maka ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Aneh kan ini, kalau kita memperhatikannya, orang-orang bertanya di manakah raja, dan Raja Herodes malah terkejut. Jadi orang-orang Majus mencari raja, dan raja yang ada saat itu, Raja Herodes, ia terkejut. Jadi siapa raja yang sejati? Sebagai orang Kristen, kita mengatakan Kristuslah raja yang sejati. Namun, pada saat itu, dunia terbalik. Dan itulah judul judul khotbah kita hari ini, yaitu dunia terbalik. Dunia terbalik. Apakah kita sudah hidup dalam dunia yang terbalik? Coba sekarang kita renungkan latar belakang dunia Yesus saat itu. Bagaimana dunianya dapat menjadi terbalik saat itu? Dan kalau kita melihat misi yang Allah berikan kepada Adam di Taman Eden, kita melihat bahwa Tuhan memberikan kepada Adam otoritas anaknya. Jadi Allah Bapa memberikan kepada anaknya otoritas dia untuk memimpin seluruh ciptaan. Jadi memberikan kepadanya otoritas. Jadi otoritas yang diberikan Allah adalah otoritas raja. Jadi Allah memberikan otoritas raja kepada Adam untuk memenuhi misinya sebagai imam. Ya, Adam ditugaskan sebagai imam atas Taman Eden. Dan Taman Eden adalah seperti sebuah bait suci Allah. Jadi Adam diberikan otoritas raja untuk memimpin sebagai imam di Taman Eden, yang adalah serupa bait suci. Namun Adam gagal dan ia mengikuti iblis, mengikuti Satan. Dan saat itulah iblis menjadi raja dunia ini. Dan untuk memulihkan ini, maka Allah sendiri turun. Anak Allah turun sebagai raja yang sejati dan imam yang sejati. Dan ketika raja yang sejati ini datang, maka raja dunia ini terkejut dan terbebani. Dan ketika imam sejati datang, maka imam-imam di dunia ini terkejut dan terbebani. Jadi kalau kita melihat seluruh sejarah dari Adam hingga Yesus, maka kita tidak akan melihat seluruh sejarahnya ya, dari Adam sampai Yesus, tapi kita akan melihat latar belakang pada masa Yesus, latar belakang zaman Yesus. Jadi poin pertama yaitu raja. Yesus datang sebagai raja, jadi Yesus datang sebagai raja, dan raja dunia saat itu adalah Herodes. Dan bagaimana bisa Herodes ini menjadi raja pada zaman Yesus? Kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat saat itu Israel sedang ditaklukkan oleh Assyria, dan setelah Assyria jadi dunia saat itu dipimpin oleh Assyria, dan setelah Assyria, kuasa terbesar adalah Babilonia, dan setelah Babilonia datanglah bangsa Yunani.
Yunani saat itu adalah kuasa terbesar, dan raja terbesar mereka adalah Raja Alexander. Alexander yang hebat. Dan ketika dia mati ada 4 general di bawah dia. eh, ada Ptolemy, Seleucia, eh, dan lain-lain. Dan keempat general ini mereka memisahkan bangsa mereka menjadi 4 wilayah. Dan yang berkuasa atas wilayah Israel, Judea, yaitu yang pertama adalah suku Ptolemy. Barulah para Seleucia. Jadi mereka datang dan mereka adalah raja-raja yang sangat jahat, terutama Antiochus. Mereka ingin menjadikan diri mereka sendiri sebagai raja, bahkan sebagai Allah, sehingga mereka menajiskan bait suci Allah di Yerusalem. Jadi ini sejarah singkatnya, dan ini terjadi pada zaman Seleucia. Jadi kondisinya saat ini adalah bangsa Israel baru saja mengusir bangsa Seleukia, dan mereka baru saja membersihkan bait suci mereka kembali. Dan setelah mereka melakukan pembebasan ini, bangsa Israel dipimpin oleh yang namanya dinasti Hasmonean. Dan para pemimpin gerakan pemimpin revolusi ini, maka Israel dipimpin oleh dinasti Hasmonean. Dan yang pertama memimpin pergerakan pembebasan ini adalah Yudas Makabeus. Yudas Makabeus namanya berarti palu, dan dia yang memulai periode Makabe. Dan dia adalah seorang pejuang yang hebat, dan ia mengubah perang gerilya menjadi unit militer yang terorganisir. Dan meskipun mereka kalah jumlah dibanding bangsa Seleukia, tetapi mereka tetap menang. Dan mereka menyucikan bait suci dan menetapkan hari raya Hanukkah, di mana nyala ukupan itu tidak padam selama 8 hari tanpa minyak. Dan mereka mengatakan ini adalah sebuah mujizat, ini adalah tanda bahwa hadirat Allah telah kembali kepada bait suci. Maka mereka menyebut hari raya itu sebagai Hanukkah. Tetapi Yudas Makabeus, dia terbunuh. Kemudian dia terbunuh dalam sebuah pertempuran. Kemudian saudaranya Yonatan, dia yang mengambil alih posisinya. Dan Yonatan adalah seorang politikus. Jadi saat itu Yudea adalah wilayah yang kecil dan mandiri, dan sekitarnya adalah wilayah Yunani yang dipimpin oleh bangsa Seleukia. Jadi Yonatan, dia pintar dalam membuat transaksi dengan raja-raja Seleukia. Kemudian nanti dia karena dia telah melakukan banyak transaksi bisnis yang baik, maka raja-raja Seleukia menyukainya dan menetapkan dia sebagai raja. Jadi apakah kalian melihat kesalahannya di sini? Seleukia adalah musuh, ya kan? Mereka dan Israel sudah berjuang begitu banyaknya untuk memisahkan diri mereka dari Seleukia. Tetapi sekarang musuh mereka, bangsa Seleukia,
Mereka menetapkan Yonatan sebagai imam besar, dan ini sangat sangat salah karena Allah mengatakan manusia tidak boleh menetapkan imam besar. Imam besar hanya berasal dari keturunan Harun. Jadi tidak ada orang yang dapat menetapkan orang lain sebagai imam besar, apalagi musuh mereka. Jadi Selukia menetapkan imam besar untuk Israel. Dan kita melihat dari sini betapa kegelapan memasuki lagi bangsa Israel, meskipun mereka baru saja mengusir bangsa Selukia, atau kegelapan itu dari antara mereka, kan? Jadi setelah Yonatan ada Simon. Simon adalah saudara Yonatan juga, dan dia adalah yang paling sukses. Dia terjun ke dunia politik bersama monarki Selukia, dan dia memanfaatkan perang saudara untuk mendukung Raja Selukia yang baru. Jadi Simon dia mengangkat dia dijadikan raja, dan dia mengizinkan pembebasan pajak bagi orang Yahudi, dan dia melakukan ini untuk memperoleh dukungan politik mereka. Jadi orang Yahudi sangat senang ketika mereka bebas pajak, kan? Dan karena itu orang Yahudi memberi Simon gelar imam besar, panglima, etnar, pemimpin umat untuk selama-lamanya, bahkan kepada keturunannya. Tetapi Simon, dia terbunuh oleh menantunya. Dan kalau kita melihat mengapa Simon terbunuh, meskipun ia disukai, dan apa yang terjadi di sini sangat salah, ya. Karena orang Yahudi malah memberi Simon gelar imam besar, dan baru saja kita bahaskan bahwa manusia tidak boleh menyebut manusia lain sebagai imam besar, kan? Dan Simon terbunuh karena ada orang lain yang ingin posisinya, yaitu menantunya ini. Dan menantunya ini adalah Yohanes Hyrcanus. Yohanes Hyrcanus, ia fokus pada memperluas wilayah Yudea sehingga dia menaklukkan daerah Idumea. Idumea ini lokasinya di sebelah selatan Yudea, dan ketika dia menaklukkan Idumea, ia memaksa mereka untuk memeluk agama Yahudi, tetapi orang-orang Idumea tidak mudah mengikuti penaklukan ini. Mereka tidak mau dipaksa ikut agama Yahudi. Jadi banyak pemberontakan terjadi. Dan setelah Yohanes Hyrcanus, ketika dia mati, setelah dia yang memimpin selanjutnya adalah istrinya. Tetapi anaknya Aristobulus telah ditetapkan untuk menjadi imam besar selanjutnya. Tetapi kalau kamu menjadi Aristobulus, anaknya, pasti kamu tidak mau hanya posisi imam besar, tapi juga posisi raja. Dan kamu melihat ibumu yang menjadi raja. Jadi apa yang kamu lakukan untuk memperoleh posisi yang kamu inginkan itu? Jadi itulah yang terjadi, ya. Kalian dapat menebaknya, kan? Aristobulus mengunci ibunya di penjara dan membiarkannya kelaparan hingga mati. Dan tidak hanya itu, tetapi Aristobulus juga membunuh saudara-saudaranya. Jadi siapapun yang memiliki potensi untuk duduk di atas posisi raja, maka Aristobulus membunuh orang itu sehingga dia tidak ada lawan, tidak ada yang dapat menggantikan dia sebagai raja dan imam besar. Jadi dia rakus akan posisi, dan
Aristobulus menaklukkan Galilea, dan Galilea adalah uh, wilayah di mana penduduknya adalah orang-orang Idumea, orang-orang kafir Idumea, tapi mereka adalah orang yang mudah. Jadi ketika dipaksa mengikuti agama Yahudi, mereka mengikutinya saja, tidak seperti orang Idumea. Jadi mereka tidak seperti orang Idumea yang keras, tapi orang Galilea mudah. Dan Galilea adalah daerah pedesaan. Dan disinilah Yesus berasal. Jadi kalian dapat membayangkan orang Galilea adalah macam orang kampung yang tidak terdidik gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia berasal dari Galilea, kalian dapat membayangkan kan impresi apa orang-orang yang orang-orang miliki akan Yesus. Itulah mengapa banyak orang meremehkan, merendahkan Yesus. Karena mereka mengetahui latar belakang dari Galilea itu. Selanjutnya, setelah Aristobulus adalah Alexander Irenaeus. Dia adalah saudara tertua Aristobulus yang masih hidup, entah bagaimana, tapi dia berhasil selamat. Dan dia bertindak seperti raja-raja Yunani, raja-raja Helenistik, dan banyak orang Yahudi dan orang Farisi membenci caranya, dan apa yang dia lakukan untuk menanggapi kebencian umatnya adalah dia membunuh mereka. Jadi dia membunuh kira-kira 5.000 orang Yahudi. Selanjutnya setelah Alexander Irenaeus adalah Alexandra. Jadi Alexander Irenaeus, dia tiba-tiba mati dan dia digantikan oleh Alexandra. Alexandra ini adalah istrinya yang mengambil alih kekuasaannya. Jadi Alexandra, jadi setelah Alexander mati tiba-tiba, Alexandra istrinya menjadi penguasanya. Dan mungkin kalian dapat menebak apa yang terjadi. Jadi Alexandra adalah dia menjadi penguasa wanita pertama saat itu, dan anak Alexandra, Hyrcanus, dia menjadi imam besar. Dan Alexandra memutuskan untuk menyeimbangkan kekuasaan saat itu. Jadi sebagian kekuasaan diberikan kepada kaum Farisi dan sebagian kepada kaum yang lain. Jadi kaum Farisi diizinkan masuk ke bagian legislatif pemerintahan. Dan hanya ada 70 orang yang diizinkan masuk ke badan legislatif ini. Ya, dan badan ini disebut sebagai Sanhedrin. Dan Sanhedrin ini Sanhedrin ini adalah badan legislatif Yahudi, dan ada 70 orang. Dan Alexandra mau menyeimbangkan kekuasaan di dalam badan ini, sehingga dia mencampurkan orang Saduki dengan orang-orang Farisi, dan itu menimbulkan sebuah ketegangan yang sangat besar. Jadi anak-anaknya jadi selanjutnya setelah Alexandra adalah Hyrcanus yang kedua. Hyrcanus yang kedua menggantikan ibunya ketika ibunya meninggal. Dan setelah Hyrcanus ada Aristobulus yang kedua. Dan Aristobulus yang kedua memiliki sebuah penasihat Idumea yang cerdik, yaitu Antipater. Antipater adalah seorang Idumea, dan dia memiliki 2 putra. Salah satunya adalah Herodes yang agung. Dan Herodes adalah seorang oportunis. Dan dia mendapatkan kepercayaan Roma dan menjadi raja bawahan.
Itulah latar belakangnya. Dan ingat, orang Idumea adalah keturunan Edom, yaitu yang berasal dari garis keturunan Esau. Dan bukan karena Esau atau Edom atau Idumea, mengapa mereka adalah garis yang lebih yang korupsi, karena itulah yang mereka pilih. Mereka memilih untuk mencari raja bagi diri mereka sendiri, dan itulah mengapa mereka menjadi musuh. Dan kita pun, kalau kita renungkan, mungkin secara luar kita menjadi orang Kristen, tapi di dalam diri kita, bagaimana? Jadi ketika dipaksa melakukan penyembahan berhala, maka Israel melawan dan bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk berperang. Tetapi begitu mereka memperoleh kebebasan, mereka dengan rela merangkul penyembahan berhala. Iya kan? Apakah itu terjadi kepada diri kita juga? Dan inilah ironi manusia. Kita mundur ketika seharusnya kita maju. Dan kalau kita lihat di Kejadian 27 ayat 29 dikatakan, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu dan akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi Yakub akan menaklukkan Esau, dan Esau akan melayani Yakub. Itulah berkat Tuhan. Kita lihat di Kejadian 27 ayat 37 dikatakan, lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudara yang telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Jadi terbalik, ya kan? Tetapi yang terjadi sekarang adalah Raja Herodes, keturunan Esau, dia yang menaklukkan keturunan Yakub. Kita lihat bahwa terbalik kan? Jadi terbalik. Seharusnya Esau melayani Yakub, tetapi sekarang Yakub melayani Esau. Jadi dunia terbalik. Dan coba kita lihat Yohanes 18 ayat 12 sampai 13. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia, lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Jadi ungkapan imam besar pada tahun itu sangat menarik, karena ada sesuatu yang salah, ya kan? Karena jabatan imam besar pada awalnya merupakan jabatan seumur hidup, dan sesuai hukum yang Tuhan berikan hanya boleh ada satu imam besar. Tetapi di sini ada dua imam besar, ada Hanas dan ada Kayafas. Dan kalau kita lihat bagan di layar, dan bagian dapat dilihat di buku seri sejarah penebusan yang kelima, kita lihat ketika Yonatan menjadi pemimpin, imam besarnya adalah dirinya sendiri. Dan ketika Simon juga menjadi pemimpin, imam besarnya adalah dirinya sendiri juga.
Dan kita lihat, sesuai hukum Allah, tidak boleh Anda menjadi raja dan imam besar sekaligus. Tetapi kita lihat di sini di bagian ini bahwa hanya Alexandra yang beda kan? Alexandra pemimpin dan yang menjadi imam besar saat itu adalah anaknya. Itu karena Alexandra adalah seorang wanita. Saat itu wanita tidak boleh menjadi imam besar. Dan imam besar memiliki kuasa atas orang-orang. Itulah mengapa orang-orang ini ingin kedua peran ini, karena mereka serakah akan kuasa. Mereka tidak peduli akan firman Tuhan atau perintah Allah. Mereka hanya mementingkan kerakusan diri mereka sendiri. Mereka rakus kuasa. Itulah mengapa mereka ingin menjadi raja dan imam besar. Mereka ingin menguasai, menjadi penguasa terbesar. Dan kita melihat bahwa ada banyak sekali korup yang terjadi pada saat itu kan. Dan pada masa itu jabatan imam besar dilelang kepada mereka yang membayar Roma dengan jumlah yang tertinggi. Jadi kalian melihat betapa rusaknya zaman itu. Dan pada masa Yesus, yang memenangkan lelang ini adalah keluarga Anas. Jadi keluarga Anas memenangkan lelang jabatan imam besar itu, sehingga mereka yang menjadi mereka yang mendominasi kantor imam besar selama 35 tahun. Jadi Anas berusaha jadi Anas dia menggunakan segenap keuangan dia untuk membeli posisi imam besar itu, dan Anas memberikan posisi itu kepada anaknya Eleazar dan juga kepada menantunya Kayafas dan juga kepada anak-anak yang lain, Jonathan, Theophilus, Matias, Anas kedua. Dan kita melihat jabatan imam besar adalah untuk menjembatani manusia dengan Allah. Dan mereka sama sekali tidak menjalankan tugas mereka. Pada zaman Yesus, ketika Yesus datang, Yesus anak Allah, mereka malah menuduhnya. Dan bahkan di kitab Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana kuasa yang mereka miliki itu digunakan untuk hal-hal yang jahat. Jadi semuanya terbalik. Imam besar, mereka yang seharusnya menunjung tinggi firman dan Allah dan memimpin gereja, justru dipilih oleh dunia dan justru menolak Allah. Yohanes 18:14 dikatakan, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Dan Kayafas percaya bahwa jika Yesus, dia yang dinyatakan sebagai raja orang Yahudi, tidak disingkirkan, maka Herodes dan Roma akan campur tangan dan membawa kekacauan dan akan membawa kekacauan kepada posisi dia pun.
Dengan demikian, maka ia memilih pengorbanan satu orang untuk mempertahankan statusnya, ya kan? Dan orang-orang memilih untuk membebaskan Barabas daripada Yesus. Jadi seluruh dunia seharusnya tunduk di hadapan Kristus, tetapi mereka malah memilih untuk melenyapkan Kristus, melenyapkan Sang Pencipta, karena mereka tidak ingin berubah. Dan apakah gereja perlu mengubah pandangannya akan firman karena dunia tidak setuju? Tidak, kan? Bukan firman yang berubah, tapi kita yang harus berubah. Kita yang harus berubah sesuai dengan firman, bukan firman yang berubah sesuai dengan kita. Poin selanjutnya, salib Yesus membalikan dunia yang terbalik menjadi tegak kembali. Jadi kita merayakan Natal karena kita menerima hadiah-hadiah. Dan kita banyak makan enak, banyak kumpul keluarga, banyak lagu-lagu yang menghangatkan hati. Tapi bayangkan Yesus yang datang ke dunia yang gelap ini dan tidak ada yang memeluknya sampai dia mengangkat kayu salib dan menyatakan dirinya sebagai raja yang sendiri. Yohanes 19 ayat 14 dikatakan, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Dan Yohanes 19 ayat 19 dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh salib adalah itu membalikan hubungan Esau dengan Yakub. Ingat, hubungan Esau dan Yakub terbalik. Dan nama Yakub berarti terpulih. Dan bukan, nama Yakub berarti tumit. Jadi nama Yakub berasal dari akar kata Ibrani yaitu akib yang berarti tumit. Dan Kejadian 25 ayat 26 mengatakan bahwa yang kecil itu akan memegang tumit yang besar, ya kan? Tumit dalam Kejadian 32 ayat 28 dikatakan bahwa Yakub barulah menerima nama baru Israel, yaitu dia yang menang. Jadi Kejadian 3 ayat 15 juga mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan tumitnya itu adalah Yakub dan keturunannya. Kepala adalah Esau dan Raja Herodes, ya kan? Jadi mereka melukai tumit Israel, tetapi Israel meremukkan kepala mereka. Dan melalui salib, Tuhan menciptakan Israel yang sejati, yaitu mereka yang menang. Dan salib juga menunjukkan imam besar. Peran imam besar adalah untuk menjadi penengah agar umat dapat menerima pengampunan dan mendekat kepada Tuhan. Namun para imam besar pada zaman Yesus hanya peduli pada kekayaan dan kekuasaan politik pribadi. Dan kita dapat lihat di Ibrani 5 ayat 7-10 dan juga di Ibrani 6 ayat 18-20 bahwa Yesus mengangkat kayu salib, membuka jalan, merobekkan tabir, dan membuka jalan. Dia menjadi imam sejati dalam peraturan Melkisedek agar kita dapat datang kepada Allah Bapa. Yesus menjadi
imam besar yang kekal. Imam-imam yang sebelumnya tidak melakukan pekerjaan mereka sama sekali, tapi kini Yesus telah membuka jalannya untuk selamanya agar kita dapat datang dan menyembah Allah Bapa kita. Kesimpulan, dunia terbalik pada akhirnya. Dunia terbalik di akhir zaman. Wahyu 13 ayat 4 mengatakan bahwa dunia akan kembali terbalik lagi. Dan kita sedang tinggal di zaman ini. Coba kita lihat di Wahyu 13 ayat 4 bagaimana dunia ini terbalik. Dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Dan apa binatang di dalam Alkitab? Binatang di Alkitab bukan binatang secara harafiah, bukan singa atau anjing, bukan. Tapi binatang adalah mereka yang tidak memiliki roh Allah. Mereka adalah binatang. Mazmur 29:40 mengatakan kepada kita bahwa manusia tanpa roh Allah adalah seperti binatang yang akan binasa. Dan kita juga lihat di Wahyu 13 ayat 8 dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu siapa orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Jadi mereka yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan, mereka akan menyembah binatang. Jadi terbalik kan, seharusnya kita menyembah Tuhan, tetapi malah kita menyembah binatang. Kita menyembah ular di Taman Eden. Dan itulah yang terjadi, ya kan, di Taman Eden. Adam dan Hawa menyembah binatang. Mereka menyembah ular. Dan kita lihat juga di Wahyu 13 ayat 11-13 dikatakan, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi binatang apa ini? Dia seperti anak domba tetapi berbicara seperti naga. Jadi bayangkan, rupanya seperti anak domba tetapi dia berbicara seperti naga. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus sangat berhati-hati. Mungkin rupa orang yang kita dengar itu rupanya seperti anak Allah, tetapi sebenarnya firman yang diucapkannya bukan firman sejati, melainkan firman ular, firman naga. Jadi kita harus hati-hati. Lanjut, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi siapa yang menurunkan api? Elia dan dua saksi, ya kan? Dan api yang turun ini adalah tanda bahwa Allah menyertai mereka kan? Namun ini palsu. Ini yang dibicarakan di ayat Wahyu 13 ini adalah pemimpin yang palsu. Jadi kita tinggal di dunia yang ini, di mana orang-orang menyembah Allah yang salah. Mereka mengikuti imam yang palsu. Jadi apa yang kita perlukan untuk membalikan dunia yang terbalik ini? Di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 19, dikatakan bahwa binatang itu terbunuh. Dan siapa yang menghancurkan binatang itu? Kita lihat di Wahyu 19 ayat 11-16. Lihat di Wahyu 19 ayat 11-16. Dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka sesungguhnya,
ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memungkul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahannya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Jadi siapa yang menghancurkan binatang? Kita harus bertemu dengan orang ini, yaitu Allah kita yang menunggangi kuda putih. Siapa namanya? Namanya adalah yang setia dan yang benar. Dan dia memiliki nama yang tidak diketahui orang lain. Tetapi di Wahyu 2 kita tahu bahwa kalau kita bertemu dengannya, sungguh-sungguh bertemu dengannya, maka dia akan memberitahu kepada kita namanya itu. Dan di ayat 13 dikatakan bahwa namanya adalah Firman Allah. Dan ayat 16 dikatakan bahwa dia adalah Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Dan Tuhan ini, dia tidak hanya datang di akhir saja, tapi dia telah datang kepada setiap kita satu persatu. Mengapa? Karena namanya adalah Firman Allah, Alkitab ini. Dan jika firman Tuhan datang kepada kita, maka dialah yang akan menghancurkan binatang itu di dalam diri kita. Setiap kamu, jangan tersinggung, tapi setiap kamu yang hadir di sini, begitu pula dengan diri saya sendiri. Kita semua ada binatang di dalam diri kita. Dan binatang itu di dalam diri setiap kita harus dihancurkan. Dan hanya firman Tuhan ini yang dapat menghancurkan binatang itu. Dan kita sekarang tinggal di zaman di mana dunia mendikte iman kita, dan jika dunia tidak nyaman dengan firman atau sebuah masalah, maka gereja yang justru berkompromi. Banyak orang Kristen mengikuti nilai-nilai duniawi, apa yang disetujui dunia itu yang diikuti umat Kristen. Dan banyak gereja sekarang pun keputusan mereka ditentukan oleh pengadilan sekuler. Jadi di masa yang kritis ini kita harus ingat mengapa Allah kita datang kepada kita. Kita harus mengamati apakah kehidupan kita telah mengadopsi nilai-nilai Mesir, Babilonia, Yunani. Apakah kehidupan kita mengikuti dunia ini? Apakah kita mengikuti hal-hal yang dahulunya kita hindari, kegelapan yang dahulunya kita bebas dari? Apakah kita kembali kepada kegelapan dahulu kita? Kiranya Tuhan Allah Bapa kita menjaga gereja ini, bangsa ini, keluarga kami, dan diri kami. Apakah saya menjalankan sebuah kehidupan yang terbalik? Apakah keluarga saya sekarang terbalik? Apakah bangsa ini sekarang terbalik? Apakah gereja kita terbalik? Kita butuh Allah untuk datang. Kiranya Natal ini tidak hanya tentang perayaan tentang Yesus yang datang 2000 tahun lalu, tapi kiranya kita juga merayakan firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih karena Kau telah mengirim Yesus Kristus, dan ini adalah masa yang sangat darurat, Bapa. Kami akan mati terbalik jika Engkau tidak datang kepada kami. Tapi kami percaya firman-Mu akan menegakkan kami kembali. Gereja kami membutuhkan Engkau untuk menegakkan segala sesuatu kembali kepada peraturan yang benar. Keluarga kami butuh Engkau, Bapa. Kiranya firman-Mu datang kepada keluarga kami, menerangi keluarga kami supaya mereka semua dapat berdiri dengan tegak di dalam kebenaran. Kiranya iman kami juga dapat ditegakkan kembali supaya kami dapat menyembah-Mu dengan benar. Kami berdoa, minta belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, dan kiranya damai sejahtera-Mu diberikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.